Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi rutinan malam Kamis. Semoga rutinan ini berjalan terus, diberi ilmu manfaat, barokah, diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini request, permintaan teman untuk menerangkan tentang surat An-Nas. Karena surat An-Nas ini manfaatnya sangat besar sekali, dan juga ayat ini kalau mengerti, faham tentang ayat ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya akan menerangkan sekelumit tentang surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini surat An-Nas. Arti An-Nas ini manusia. Ini menerangkan tentang manusia. Dalamnya manusia ini kayak apa, terus gimana untuk menuju ke Robnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, ini a'udzu ini termasuk permintaan, artinya berdoa. A'udzu minta lindung, minta perlindungan. Minta kepada siapa? Birabbin nas, minta ke Robnya manusia. Nah, di sini ini Robnya manusia, bukan Robnya jin, bukan Robnya malaikat. Di sini diterangkan Robnya manusia. Maksudnya ini gimana? Nah, makanya orang-orang ini banyak yang tidak mengerti tentang Robnya manusia. Kalau Rabbul Alamin, ini Robnya semua alam semesta. Robnya Tuhannya malaikat, Tuhannya jin, Tuhannya bidadari, Tuhannya hewan. Semua di alam semesta ini punya Rob, Tuhan, namanya Allahu Rabbul Alamin. Di sini menerangkan Rabbin Nas. Apakah lain? Tidak lain, tapi ada penempatan yang berbeda. Jadi Allah ini Allah Ahad. Qul huwallahu ahad. Tunggal Allah. Robnya alam semesta ini namanya, asma'nya Allah Rabbul Alamin. Di sini Rabbin Nas, Robnya manusia. Nah, makanya kita harus mengerti tentang kemarin itu Ahad, Wahdah, Wahid. Ini
Rabbin nas ini termasuk wahdah. Ini Allah dekat dengan manusia. Allah mempunyai sifat namanya sifat ma'ani, ini dikasihkan kepada manusia. Kalau yang lain, makhluk yang lain tidak dikasih. Ada memang seperti hayat, ini ada makhluk-makhluk lain. Tapi sami, basor, kalam, ini jarang dikasih ke makhluk lain, dikasih ke manusia. Maka manusia ini istimewa. Di Al-Quran ini diterangkan Robnya manusia, Tuhannya manusia. Saya berlindung, katakanlah Muhammad, katanya Allah. Muhammad, ada buah sampian. Ada buah apa? Berdoa kepada Tuhannya, Rabbil Alamin. Di sini Rabbin Nas. Ini, maka kita harus mengerti tentang sifat ma'ani itu di dalam diri manusia ini. Ini maksudnya Rabbin Nas. Nas di sini umum, bukan khos, artinya am. Umum itu ini nas semua. Nah, di sini ini ada sifatullah. Maka di sini Rabbin Nas. Jadi minta perlindungan kepada Tuhannya manusia. Karena di sini ini bicara manusia. Minta perlindungan apa? Ada nanti keterangannya. Malikin Nas. Ini Robnya, Rob itu Malikin Nas, rajanya manusia. Di sini menerangkan manusia, bukan menerangkan malaikat, bukan menerangkan jin, bukan menerangkan iblis, tidak. Di sini Malikin Nas, raja di raja, rajanya manusia. Ilahin Nas, ini sesembahan manusia, Robnya manusia, Tuhannya manusia. Sampai diulang ini Rob dengan ilah. Ini Ilahin Nas ini, jadi Rob ini Tuhan, ilah itu Tuhan, tapi berbeda tempat. Berbeda tempat. Kalau ilah ini ubudiyah, penghambaan nanti manusia ini kepada Tuhannya. Tapi kalau Rob di sini termasuk muqarrabah, artinya yang dekat, wahdah, yang dekat kepada manusia itu sendiri. Karena manusia ini bagian daripada Tuhan. Ini perbedaannya. Maka kita itu harus benar-benar paham tentang ini. Sehingga memperoleh yang namanya perlindungan dari Robnya. Karena di sini minta lindung. Perlindungan a'udhu, ini minta perlindungan. Karena di sekeliling kita ini, mohon maaf, bukan sendiri. Kalau sampean bisa mukasafa, artinya melihat makhluk halus, bisa dilihat. Ada jinnya, ada ini. Makanya kita dikasih oleh Allah di surat An-Nas ini disuruh meminta a'udhu birabbin nas. Ini. Minta perlindungan apa? Nah, ini ya. Ini. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini. Minta perlindungan min syarrin, dari kejahatan, dari kejelekan, keburukan. Waswasil khannas.
dari bisikan. Nah, di sini. Monggo, Pak. Tarik lagi. Tarik lagi kan. Jadi dari awal kita disuruh minta perlindungan. Perlindungan dari apa? Min syarrin, dari kejahatan. Karena di sekeliling kita ini bukan baik semua. Bukan jahat semua, Pak. Ada kejahatan, ada kebaikan. Maka kita diajari oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ini disuruh a'udzu birabbin nas. Nah ini. Min syarrin, dari kejahatan. Waswas. Waswas ini. Waswas ini bisikan. Bisikan di dalam batin ini ada bisikan yang jelek. Ada bisikan yang baik. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menerangkan hati ini ada dua kutub. Kutub kanan, kutub kiri. Kalau kutub kanan ini bisikan baik dari malakut, dari Allah yang disampaikan ke malaikat. Kalau yang kiri bisikan jelek dari setan. Nah, di sini. Al-Khonnas, yang tersembunyi. Jadi bisikan ini, bisikan di dalam batin ini ada bisikan yang tersembunyi. Wah, engkau deki mon mangkat dek kapal dek demi ya. Engkau andi pese banyak pah dek dem engkau. Engkau deki nomen-nomen nah. Nah, ini bisikan jelek. Engkau deki nanti saya kalau punya uang banyak, nanti saya bisikan ini, bisikan bermain wanita. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau bisikannya bagus dari yang kanan, saya nanti kalau uang banyak, saya akan beli rumah untuk anak istri, untuk memberi fakir miskin. Nah, ini bisikan yang baik. Ini di sini min syarril waswasil khannas. Jadi bisikan yang tersembunyi yang jelek. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberi, yang membisikkan. Ini ya, yang membisikkan fi sudurin nas, di dalam dadanya manusia ini. Di sini ada bisikan. Nah, kita harus mengerti tentang yang namanya hawa nafsu. Ini berkaitan dengan nafsu yang 7. Nafsu ini tidak jelek semua. Jangan diartikan jelek semua nafsu. Nafsu 7 ini nafsu amaroh, nafsu mulhimah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamiliyah. 7 ini yang katanya orang Jawa ini dinamakan cakra. Mulai dari sini sampai kamiliyah sini. Nafsu ini tidak jelek semua. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu, radiyatan mardiyah. Jadi nafsu mutmainnah ini tidak jelek, apalagi nanti menginjak ke nafsu radiyah.
Apalagi nanti nafsu mardiyah. Ini nafsu yang baik. Apalagi nanti menginjak nafsu kamiliyah. Yang jelek ini nafsu ammaroh. Nafsu mulhimah. Kalau nafsu lawamah ini antara kebaikan dan kejelekan. Nah, di sini. Jadi kita ini harus mengenal bahwa diri ini tidak sebatas dohir ini. Karena ada jasad, ada ruh, ada yang namanya jiwa. Ini pengertiannya. Jadi jasad ini bergerak, mulut berbicara, mulut ini, bibir, telinga mendengar. Ini mendengar karena ada ruh, karena ada yang hidup. Lah, di tengah ini ada jiwa lain dengan ruh. Seperti orang tidur. Orang tidur ini punya jasad, tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang tidur punya ruh, tapi jiwanya tidak diaktifkan. Ini orang tidur. Kalau orang hidup seperti sekarang ini tidak tidur, ruh ada, kehidupan hidup ini, dohir ini ada, jiwa aktif. Jadi jiwa ini semacam fungsinya itu untuk menggerakkan, oh ini hidup, oh ini baik, oh ini jelek. Kalau ruh ini hidup. Ruh ada di manusia, jadilah nufus. Ini hidup. Nah, tergantung jiwa. Makanya ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini maksudnya. Maksudnya di dalam min syarril waswasil khannas di sini. Sehingga manusia ini nanti, maka kalau di Al-Hikam itu menerangkan ada tingkatan tahalli, tahalli, tajalli. Kalau manusia ini mengenal tentang nafsunya, tahu tentang nafsunya, bisa mengatur nafsunya, sehingga manusia ini nanti tahalli. Katanya Hikam ini. Kalau tahalli, ini ada ini seperti ini, tahalli, sampian duduk ini. Tapi belum tahalli, belum kosong. Tahalli ini kosong, jadi mengosongkan diri dari selain Allah. Tahallinya mana? Manusia hidup ini hidup, saya ini hidup, Bapak ini hidup karena ada ruh. Ruh nempel pada jasad. Tempatnya ruh di mana? Apakah di bawah, apa di atas, apa di tengah? Belum tahu, karena termasuk sirrullah, rahasia Allah. Tapi ruh nempel pada jasad. Ini kalau sampean paham, nanti untuk pencarian hakikat rezeki, hakikat kesehatan, hakikat Allah, hakikat diri, insya Allah ketemu di tahalli. Kalau sampean tahalli, sampean ini hanya sekedar hidup seperti ini, ya tidak bisa untuk mencari hakikat Tuhan Allah, untuk mencari diri, tidak bisa. Harus tahalli, kosongkan.
baru sampean bisa. Ini keterangan min syarril waswasil khannas. Dari apa? Gusti Kanjeng Nabi ini diajari oleh Allah supaya berdoa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, di sini tersembunyi. Ini ada gerakan termasuk kalamul qalbi, khawatir, qasad, berwarna-warna niat. Makanya kita harus ngaji, cari ilmu. Ini. Keterusannya minal jinnati wan nasi. Nah, di sini. Jadi alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita harus bukan takut, bukan. Hati-hati. A'udzu ini hati-hati. Minta pertolongan Allah supaya dilindungi dari kejelekan suara hati ini, bisikan yang jelek, termasuk minal jinnati wan nasi, dari golongan jin dan golongan manusia. Di sini. Jadi mohon maaf, kita minta perlindungan kepada Allah, minta min syarrin dari kejelekan, terutama ini minal jinnati wan nasi. Keterangan lain, ada keterangan sebenarnya jin itu apa? Terus setan itu bagaimana? Malaikat itu bagaimana? Semua itu hakikatnya itu ada di ini. Ada di diri kita semua. Ini keterangannya. Ini keterangannya. Biar sampean paham nanti kalau yang muda nanti akan menginjak tua, berpikir tua. Kalau yang tua nanti nafi isbat. Nafi isbat ini menafikan dan menetapkan. Jin ini yang ada di kita ini sifat. Sifat apa? Sifat licik, penipu, dan pembohong. Ini kalau manusia ini penipu, licik, dan pembohong, ini sifatnya sifat jin. Ada di sini. Maka tadi ini min syarril waswasil khannas ini. Bisikan di dalam ini. Ini. Kalau setan mencari kesalahan orang lain. Jadi kalau kita mempunyai sifat setan, ini mencari kesalahan orang lain. Ini ada di diri ini. Berprasangka buruk kepada orang lain. Wah, itu nanti penipu nanti. Jangan. Wah, itu orang itu nanti saya bisa ekal-akalen. Jangan begitu. Ini sifatnya namanya sifat setan. Berprasangka buruk pada orang lain. Terus iblis. Iblis ini merasa paling benar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kulis bener Allah, kulis bagus. Nah ini, saya yang benar, yang paling benar. Tidak ada orang lain. Sombong iblis. Ini sifatnya iblis. Sifat yang ada di manusia ini ada iblisnya. Makanya kita harus hati-hati.
Nah, ini sombong. Ada lagi sifat Fir'aun di manusia ini. Sifat Fir'aun ini mengaku hebat. Saya yang paling sakti. Saya yang paling berilmu. Ini kan ada manusia seperti itu. Saya yang paling oke. Kalau tidak diobati saya ini tidak, ini termasuk musyrik. Ini Fir'aun. Ini mengaku Tuhan. Ini sifatnya sifat Fir'aun. Kalau Fir'aunnya dulu berperang dengan Nabi Musa, tapi sifatnya Fir'aun ada di diri-diri kita ini. Ini selalu mengaku hebat, keakuan diri, seakan-akan saya tertinggi, saya yang paling sakti, saya yang paling berilmu. Nah, ini Fir'aun. Ini fi syarril waswasil khannas di sini. Di dalam. Ada lagi sifat Ya'jud Ma'jud. Sifat manusia ini. Sifat manusia ini Ya'jud Ma'jud ini suka bermusuhan. Suka kemarin ini ada Carok. Suka Bangladesh dengan Madura ini. Suka bertengkar. Sifat Ya'jud Ma'jud. Kalau sampean mempunyai sifat angkuh, sifat ingin membunuh orang atau carok, ini termasuk sifat Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud hakikatnya ini nanti ada dikurung. Ya'jud Ma'jud. Tapi sifatnya Ya'jud Ma'jud ada di kita, di diri kita ini. Ada lagi sifat Dajjal. Dajjal ini lambangnya bermata satu. Sifat Dajjal ini mengaku benar. Kok saya paling bener, harus salah wah. Tahu apa wah. Itu tahu apa? Kamu salah, saya yang benar. Ini Dajjal. Mata satu. Jadi Dajjal ini buta hati. Artinya mengaku dirinya ini merasa benar, orang lain salah. Ini namanya sifat Dajjal. Ini ada di diri ini. Makanya kita harus hati. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada di diri ini. Terus sifat lagi ada sifat malakut, sifatnya malaikat. Ini sifat mamdudah, sifat yang terpuji. Apa sifat malaikat ini? Termasuk selalu memberi pelajaran kepada orang lain, memberi ilmu kepada orang lain. Ini termasuk sifat malaikat. Sampian punya ilmu diajarkan ke orang lain. Sampian punya pengetahuan. Oh ini pengetahuan mancing, kalau ingin benar mancingnya banyak ini. Oh kalau nanti di sawah atau di lahan kebun ingin tumbuhannya baik ini. Ini termasuk sifat malakut. Ini termasuk sifat malaikat. Ada lagi sifat ini di sini ditulis 9 sifat. Ada lagi sifat Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nanti yang mengalahkan Ya'jud Ma'jud nanti di akhir zaman. Tapi di sifat di sini, sifat Imam Mahdi ini lemah lembut, kasih sayang. Lemah lembut. Pemberani, artinya tenang, orangnya lembut. Ini sifatnya Imam Mahdi. Ada di kita ini. Kadang kita ini
ke anaknya, aduh kasihan anak saya, aduh kasihan orang ini, orang mis, aduh kasihan diberi. Ini sifatnya Imam Mahdi. Ada di sini nih. Nah, ini termasuk sifat Muhammad. Sifat Muhammad ini kesucian. Jadi kebersihan hati ini namanya sifat Muhammad. Selalu ada kasih sayang, selalu husnudzon kepada orang lain. Ini sifat Muhammad. Nah, kita harus mengerti tentang sifat-sifat itu. Makanya kita jangan menyalahkan setan. Sedikit-sedikit, oh ini bersama jin, bersama setan. Jangan menyalahkan itu. Kita harus mengerti tentang nafsu yang 7, sifat yang 9. Kalau sifatnya kita ini suka nekok bulah, nah ini iblis. Saya yang paling benar, saya yang paling, nah ini harus mengaca manusia ini. Jadi kembali ke yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di sini. Jadi di dalam surat An-Nas tadi di dalam fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kita harus hati-hati dengan jin dan manusia. Tadi ini hanya keterangannya, sifatnya manusia, nafsunya manusia. Kenapa harus hati-hati? Nah, di sini karena jin ini termasuk makhluknya Allah. Memang ada jin yang bagus, ada jin Islam, ada jin kufur, jin kafir. Ada manusia ini manusia jelek, ada yang manusia bagus. Ada manusia Islam, Muslim, ada manusia kufur. Maka kita harus hati-hati dengan adanya jin dan manusia itu. Tapi kita tidak boleh, mohon maaf, saking hati-hatinya, wah saya nanti berteman ini nanti begini-begini. Nah, ini namanya sudzon, gak boleh. Minta kepada Allah, maka kita diajari oleh Allah di dalam surat An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau membaca semua banyak tahu membaca. Sampean berwirda qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Hanya tahu membaca. Kalau bisa artinya juga maksudnya apa Rabbin nas ini. Jadi wahdah di sini apa? Sehingga kita ini akrab kepada Allah. Saking dari dekatnya kepada Allah, Allah ini lebih dekat dengan urat leher. Allah yang bagaimana? Ini Rabbi. Ini sampean harus paham, Rabbi dengan Rabbul Alamin. Wahid, wahdah, ahad. Ini. Kalau sampean paham ini, insya Allah nanti menuju pulang ke akhirat, insya Allah tidak buta. Kemarin itu saya terangkan, kalau buta di dunia, maka nanti di akhirat pun buta.
fi dhalalim mubin. Kalau kita mengerti di sini ini hidup ini. Jadi mohon maaf banyak teman-teman atau orang-orang di luar mencari rezeki, pokoknya mencari. Pokoknya saya harus bagaimana harus saya mempunyai harta yang banyak. Iya memang betul. Man jadda wajad. Siapa orang yang sungguhan pasti ketemu. Man jadda wajad. Tapi kita harus mengenal diri, harus mengenal Robnya. Tuh kalau bisa. Tapi harus bisa fardu ain. Setiap manusia fardu ain mengenal Robnya. Maka kita harus ngaji di sifat ma'ani ini. Jadi 20 sifat ini yang 7 ini perdalam. Insyaallah sampean kenal dengan dirinya, nanti kenal dengan Robnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya faqad arafa rabbahu, maka orang ini mengenal Robnya. Sini mengenal Robnya ini bagaimana? Nah ini yang orang-orang nggak paham di sini, nggak paham dengan ahad, dengan wahdah, dengan wahid. Nah, di sini. Jadi kita ini untuk mengenal diri, sehingga kita diajari oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surat An-Nas ini. Dari awal minta perlindungan. Karena kita ini mengaku diri ini makhluk yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya, semuanya tidak punya. Kita ini makhluk ini, bapak sampean tidak punya. Yang punya, yang ada ini Allah. Makanya di sifat 20 sifat ini hanya satu, nafsiyah, wujud. Wujudnya bapak karena wujudnya Allah. Wujudnya saya karena wujudnya Allah. Semua diadakan oleh Allah. Yang berupa namanya makhluk. Selain Allah itu makhluk. Nah, maka kita harus mengenal tentang nafsi ini. Ahad. Kalau wahdah ini lain lagi. Rabbi. Kalau wahid ini lain lagi. Rabbul alamin. Kalau wahid ini Robnya ini. Robnya malaikat, Robnya Tuhannya hewan, Tuhannya jin, Tuhannya semua. Wahid. Rabbul alamin. Kalau wahdah ini Rabbin nas. Sini, jadi kita monggo. Ya. Ngalak kursi. Tujuh. Ngalak kursi.
Ya, nak dah Juna. Ya, Lis, Juna. Ya, deh. Iya, ada dikit nyaman mana tanya. Nah, iya tanya. Nah, jadi kita nanti kalau kurang paham nanti bertanya. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Jadi kita diajari oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini kalau bisa kita pahami, jangan mohon maaf hanya dibaca. Ya monggo bagus. Kalau bisa kita pahami seperti tadi ini. Jadi membaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, apa maksudnya ini? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, paling tidak sampean malam ini mendapat ilmunya, insya Allah ini berguna, insya Allah ini manfaat. Karena di dalam fi sudurin nas, di dalam dada ini, fi sudurin nas, dadanya manusia ini ada bisikan tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarri nafa napa? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi bisikan kejahatan. Ini ada di diri ini. Makanya saya tadi menerangkan nafsu yang ada ini 7, termasuk cakra ini. Ada sifat 9 tadi. Kita harus ngaku punya sifat itu. Walaupun saya mohon maaf, saya manusia biasa, memberi ngaji, memberi pengetahuan begini ini. Kadang hati ini bisikan, saya ngasih ilmu kepada teman-teman, saya lebih baik, saya lebih, wah ini bahaya. Ini namanya tadi sifat iblis, sombong. Nah di sini. Ini kalau orang ini, manusia ini ngaji tentang ilmu-ilmu seperti ini, insya Allah nanti merasa, oh saya punya sifat ini. Oh saya nafsu saya bukan masuk kepada mutmainnah, hanya masuk amarah terus. Nah, ini paling tidak kita bisa mengukur. Kalau mengerti paham tentang min syarril waswasil khannas di sini. Bisikan ini. Kadang orang-orang, wah tadi saya ketemu, mohon maaf, banyak teman-teman ini spiritual, belajar tentang goib. Kadang bisikan ini, wah saya ketemu ini. Ini kadang menggoda. Makanya di dalam Al-Quran, di surat An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Bisikan. Kalau orang mengerti tentang tauhid, tentang tasawuf, ya tajalli bukan tahalli. Jadi tingkatannya itu ada 3, tahalli, tahalli, tajalli. Kalau kita sudah tingkatan kosong, memandang ini semua kosong, semuanya hidup dari Allah, semuanya ini dikasih Allah. Saya duduk, saya ini mengenal sifat ma'ani,
tajalli, maka teranglah keesaan Allah. Kalau sampean duduk di takhalli, ya hanya seperti ini aja. Ya tertutup. Karena saya memandang Bapak, ya Bapak ini. Saya memandang Kak Tuhan, iya Bapak Tuhan ini. Tapi kalau sudah tahalli kosong, wah Kak Tuhan duduknya seperti ini. Siapa yang mendudukkan? Bapak bisa bicara, Haris bisa minum. Siapa ini yang nyuruh minum? Ini duduk di tahalli. Nah, baru nanti tajalli, maka teranglah semua. Oh, ini kekuasaan Allah. Oh, ini. Gitu. Kasaf ini maksudnya kasful qalbi ini bukan melihat jin, bukan melihat ini gaib, bukan. Maksudnya kasaf ini tajalli. Terang, semuanya terang. Bukan hanya jin, bukan hanya gaib, bukan hanya ini, semuanya terang. Karena sudah dikasih oleh Allah tajalli. Untuk mendapat tajalli, ya tingkatan tahalli. Harus tahu diri, ma'rifatun nafs. Nah, kalau kita tidak tahu dirinya, mana mungkin? Bukan, sudah bukan tahalli, masih takhalli. Ini pelajaran kitab hikam, pelajaran tasawuf tingkat tinggi. Itu. Jadi kita belajar di surat An-Nas ini, ayo kita harus tahu dengan robnya. Birobbin nas. Ini keterangannya. Robnya manusia, bukan robnya malaikat, bukan rob menerangkan robbil malaikah, bukan. Robbil syaiton, bukan. Ini keterangannya robbin nas. Jadi manusia ini makhluk yang paling mulia, lain dengan yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Itu ayatnya. Jadi manusia ini makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan ini karena ada ilmu yang ada di manusia itu, yang diberi oleh Allah keilmuan. Itu. Jadi malam ini kita mengenal tentang surat An-Nas ini. Monggo ayo kita, walaupun lah kalau orang awam ini biasanya hanya membaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nanti hilang dari kejelekan-kejelekan jin dan manusia. Nah, kalau kita hanya berbicara, hanya membaca, anak saya yang kecil ini bisa membaca. Tapi artinya maksudnya apa ini? Itu perlunya orang ngaji, perlunya orang belajar di sini. Letak keilmuan. Karena ini ada hati, ada akal, nih ya. Ada ilmu. Ilmu ini yang mengatur. Kalau hati jelek, ilmunya yang mengatur, wah ini jelek, ah ini bagus, akalnya nanti nggak bisa bekerja. Ini nggak punya apa-apa, ini jasad ini nggak bisa apa-apa. Maka tadi saya terangkan ada jasad, ada ruh, di tengah ada jiwa. Seperti orang mati. Orang mati ini jasad, ruh keluar, jiwa tidak ada. Orang tidur, jasad ada, ruh ada, jiwa tidak aktif.
Itu bedanya. Kalau orang paham di situ, insya Allah nanti terang untuk mengenal diri. Itu. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Tareh. Tareh. Kita orang ini kak. Punten bener cuma-cuma, walaupun lah kita itu tidak tahu artinya, tidak tahu. Yang penting kita ini kan tadi saya terangkan, wah ini begini ya, oh ini begini ya. Paling tidak kita ngaji malam ini mengerti tentang surat An-Nas itu, walaupun sampian mohon maaf tidak tahu artinya. Ini insya Allah nanti dikasih oleh Allah petunjuk, oh ini begini, oh begini. Itu jadi kita meminta kepada Allah ini minta apa? Nah, minta kejelekan dari apa? Terhindar keburukan, kejelekan dari apa yang namanya ini bisikan, kejelekan dari jin dan manusia. Jin, iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ini ada di kita ini sifat pengakuan diri, suka bertengkar, suka membohongi orang. Yang putih dikasih tahu merah, ini sifatnya jin, bohong. Ada di kita ini, kita harus merasa. Karena ada. Kalau bisa menghilangkan itu, menghilangkan sifat-sifat seperti itu, insya Allah sampean ma'rifat. Nah, itu. Monggo, ayo kita musyawarah. Kalau ada yang ditanyakan, Toreh. Kasih apa? Kael. Toreh. Kita musyawarah. Ya, kontrol api sih dalam badan masyarakat itu majelis setan. Jauh ada gitu. Terganggu. Nah, ini. Ini ada pertanyaan. Katina apa terolok dibisiki? Lo ganggu terus jauh dari bisikan itu. Katina apa carana? Nah, neka. Maka di dalam Al-Qur'an surat An-Nas diterangkan, ayo berdoa. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sudah kiat-kiatnya. Mungkin buru. Kiat-kiatnya. Kalau kita ini ingin menjauh dari bisikan yang jelek, ya harus mengenal Rabbin Nas. Katanya di dalam surat An-Nas ini, Qul a'udzu. Ayo berlindung kepada Allah. Minta. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, illa billah. Jadi bisikan jelek, bisikan apa kalau dilindungi oleh Allah tidak bisa. Nah, maka ada ruh, ada jiwa. Kalau dohir, badan ini tidak tahu apa-apa ini.
ruh yang hidup, hanya hidup. Jiwa ini seperti sampean metik laptop, metik komputer. Kalau tidak ada yang menjalankan tidak bisa. Laptop hidup, ada kehidupan di situ, hidup. Bentuknya laptop. Tapi kalau nggak ada yang menjalankan, itu tidak bisa. Ini fungsinya jiwa. Sehingga nanti dimintai pertanggungjawaban jiwa ini. Jadi manusia ini kalau mengerti tentang nafsnya dan tentang diri ini, ngerti. Oh, jiwa saya begini, oh jiwa saya begini. Saya dikasih hidup sama Allah, dikasih ruh, hidup. Karena ruh ini letaknya tidak di bawah, tidak di atas, tidak di tengah. Tidak laki, tidak perempuan. Ruh. Hidup. Hidup melekat pada badan, ruh melekat pada badan, namanya nufus, nafas. Kalau tidak punya ini, ya mati. Itu. Nah, kiat-kiatnya untuk jauh dari bisikan ini, karena bisikan di sini ini kalau katanya Imam Al-Ghazali memang ada bisikan kiri, ada bisikan kanan, ada. Monggo sampean tenang, pasti nanti ada bisikan. Cuman pada bisikan tetangga aja. Nah ini bisik-bisik tetangga. Nah ini makanya dari minal jinnati wan nasi. Bisikan tetangga, ada bisikan jin, ada bisikan nas. Kadang mohon maaf, orang-orang yang mengerti atau melihat makhluk halus kadang dibisiki juga. Ada teman saya. Ah ini ada teman mengerti tentang itu, kadang dibohongi. Ini maka kita harus berlindung kepada Allah dari bisikan jelek dan dari jin dan manusia. Di sini perlunya surat An-Nas. Kiat-kiatnya ya banyak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Katanya Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayo manusia, bidzikrillah, zikir kepada Allah. Zikir ini ada dua. Ada zikir nyebut, ada zikir ingat. Kalau kita zikir nyebut, ini ada tingkatan syariat dan thariqah. Tapi tingkatan hakikat makrifat itu zikir tingkatan ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Ini zikir nyebut asma Allah, Allah, Allah. Nah, ini tingkatan syariat. Ingat zikir nyebut. Tapi kalau zikir ingat lain. Lebih dalam lagi kalau ingat. Oh, saya ini bisa bicara. Saya Rosid, mulut saya bisa bicara, bisa melihat. Loh, ini siapa yang melihat? Siapa yang bicara? Lari ke sifat ma'ani. Allah
ilmun, ilmu maha tahu. Allah basirun, Allah melihat. Kamu itu diperlihatkan oleh Allah. Itu dzikir ingat. Ini lain. Kalau orang-orang tertentu dzikirnya lain. Lebih dalam. Kalau anak saya yang kecil itu Allahu Akbar sallallahu alaihi Muhammad tahu. Tapi lebih dalam. Orang yang tahu tentang sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat maknawiyah. Lebih dalam. Oh, saya ini begini. Oh, saya hidup. Kenapa saya hidup ini? Dari mana saya hidup ini? Nah, ini kan tidak zikir Allah tidak kan? Hanya ingat. Ini lebih sempurna, lebih ulah, lebih utama. Zikir ingat. Ya, kalau maka di sini katanya Bapak pokoknya cek congocoh lah ada. Manusia ini congocoh. Ada Pak, ada. Ada. Tentang bisikan ya. Bisikan asal timbul dari asal usulnya. Asal usulnya bisikan timbulnya dari mana dia? Dari awal dari pertanyaannya. Bisikan timbulnya dari mana asal-asalnya? Dari apa sifat lemah roh, apa lemah jiwanya? Ben ketina apa cara pencegahan supaya lo hindari bisikan lah. Kan bisa lemah dan takut dia roh jiwa. Ya, sampean ngalami juga bisikan. Saya pun juga ngalami. Semua manusia ini ada bisikan. Ada semacam ada kalamul kolbi, ada banyak di sini nih diterangkan. Asalnya dari mana bisikan itu? Bisikan ini asalnya dari mana? Nah, ini kalau mengenal tentang makrifat. Kalau saya nerangkan di sini takutnya nanti disangkanya nggak bagus. Asal-asalnya hakikatnya itu dari mana? Itu. Maka di sini diterangkan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ada bisikan min syarril waswasil khannas, ini ada bisikan di sini. Kita berlindung kepada Allah. Yang buat bisikan siapa? Nah, ini kalau diterangkan secara hakikat makrifat, ini takutnya nanti ini oleng. Secara dasar ilmiah. Nah, ini. Secara dasar ilmiah syariat memang bisikan ini timbul dari hawa nafsu. Terus siapa yang memberi hawa nafsu? Kalau kita ke dalam jauh. Ke dalam jauh. Terus sampean hidup ini siapa yang menghidupkan? Ini mohon maaf. Pertanyaan tadi kalau diartikan secara dalam ini makrifat. Pertanyaan makrifat. Kalau dibahas. Ini menjebak. Pertanyaan yang menjebak. Kalau pertanyaannya di syariat
Ya dari kamu bisikan. Kamu punya bisikan, Panyu punya bisikan. Bisikan. Nah itu. Kalau dibahas dengan cara hakikat dan makrifat, dari mana? Orang yang kita ini hidup diberi Rabbul Alamin. Kita ini hidup dihidupkan. Kita ini dihidupkan oleh yang maha hidup. Paham Pak? Paham Ki? Nah, dari hidup. Dari hidup. Semua ini dasarnya ini hayat. Jadi sifat ma'ani yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besor, kalam. 7 kan? Sifat ma'ani. Ini sifatnya Allah yang ada di kita. 7 ini. Nah, ini 7 ini dasarnya dari hayat. Dari hidup. Kalau tidak hidup, sampean tidak punya besor. Kalau sampean tidak punya hayat, tidak punya kalam, bicara. Sampean kalau tidak punya hayat, tidak punya hidup, tidak punya kudrat, iradat, keinginan. Pun termasuk bisikan, ini dari hidup. Paham? Engki. Ah ini. Lah hidup ini dari mana? Kalau ditarik secara dalam terus dalam, hidup ini dari mana? Engki. Takut salah. Takut Oke. Yang kebaik Bang Demang kan mana aja ajak apa aja oleh sapi. Kan Bang Demang. Bang Demang. Kan tak oleh cek murtad. Oke. Aneka parlona orang mencari ilmu, berilmu neka. Oh abojong leka. Cereng abojong lo oleh sapi jangan bapak. Ah ini. Napa abojong pak oleh sapi ya aman. Ondan pas sebenarnya. Jual ke pasar saya semua. Aduh. Ini perlunya orang ngaji berilmu. Koreh. Koreh kita, makanya alhamdulillah ini termasuk Pak Nasib ini memberi waktu dan tempat pengajian walaupun lah setiap Kamis, walaupun orang berapa 1, 2, 3, 4, 10 ini. Ini insya Allah banyak manfaatnya. Kadang kita ini tidak mengerti, bisa mengerti. Walaupun saya ini menerangkan, kadang keterangan ini saya mengerti dengan sendirinya. Karena petunjuk hudallah di sini berjalan, tidak berhenti. Kadang walaupun mohon maaf saya menerangkan di sini, kadang sebenarnya apa ya? Lalu dikasih oleh Allah. Ini namanya hidup. Namanya bisikan. Nah ini, yang menggerakkan ini siapa? Ah ini. Yang gerakkan hati jelek dan bagus ini siapa? Hakikatnya. Ini makanya tadi ini ada jiwa. Nah, ini ada perdebatan. Ya kamu siapa?
Makanya ada jasad, tadi saya terangkan, ada jasad, ada ruh hidup, nemplek ke sini, hidup. Tapi kalau tidak ada jiwa, seperti orang tidur. Ini jiwa ini. Auba ke Timur. Kok seperti itu? Nah, itu semua la taharrik illallah. Kalau hakikatnya. Tapi di sini pembahasan. Makanya saya mohon maaf kalau membahas ini monggo ayo berdua intern. Kalau di umum, karena umum ini orang mohon maaf, orang-orang umum ini kan banyak yang nggak ngerti. Wah nanti disangka sesat. Wah ini pengajian sesat. Oh ini pengajian nggak bagus. Ini ngajinya menyesatkan orang. Sesat bagi orang yang tidak mengerti. Itu. Tapi kalau orang yang mengerti tidak. Nah, maka di sini harus beda. Pengajian ini apakah sampian ini mengerti tentang pengajian ini apa tidak? Makanya mohon maaf, saya ini mohon maaf. Saya ini ingin menjelaskan secara dalam. Takutnya sampian nggak mengerti. Kalau secara dalam seperti pertanyaan Mas Haris tadi, munculnya ini dari mana bisikan ini? Terus katanya yang satunya tanya, suara hati, kebaikan dan keburukan ini dari mana? Ini pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan tingkat tinggi. Kalau kita dipahami secara torekot, bukan torekot ini, secara hakikat dan makrifat, monggo. Kita intern berdua. Tapi secara syariat, di sini kul a'udzu birabbin nas. Monggo minta perlindungan kepada Allah. Semua minta perlindungan kepada Allah. Di sini. Syariat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini pertama ini syariat dulu. Kalau syariatnya mohon maaf, kadang orang ini belajar torekot hakikat makrifat tidak melalui syariat ini bahaya. Dasarnya nanti tidak kokoh. Seperti bangunan kalau dasarnya cepat rempak. Nggak kokoh. Okay. Nah, tapi mohon manabi sampian sedaya paring hidayah bi Gusti Allah taala, dikasih hidayah oleh Allah ladunni kulawafi. Cepon Ibnu Akil kisah keterangan ladunni kulawafi neka setiap orang ini tidak mungkin ladunni neka. Hanya orang-orang khos, hanya orang-orang tertentu yang diberi ladunni kulawafi. Kadang ilmu ini maaf, saya juga pernah merasakan itu. Diam di tempat sepi di pinggir laut. Tafakkur fi khalqillah. Tafakkur ke makhluknya Allah. Melihat bulan, melihat bintang. Ini ladunni datang. Ilmu yang tidak tersangka-sangka, ilmu langsung dari Allah. Pelajarannya langsung dari Allah. Di sini orang-orang tertentu. Karena ilmu semacam ini memang ilmu khos, ilmu pilihan, Pak. Ilmu pilihan. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah mendengarkan ini, wah, apa ini? Males. Siapa apa ilmu apa? Dan kadang orang wah ilmu kokok pada neka. Nah, neka. Tapi ilmu ini ilmu hakikat nanti kembalinya kepada Allah. Karena di alam, makanya orang saya talqin kisah
bacain man rabbuka. Coreng-reng mate bacain man rabbuka. Lo nyambung man rabbuka nih ke sekarang. Man rabbuka siapa Tuhanmu? Orang mate nyamai siapa Tuhanmu? Tanya reken ajari. Talken kan? Talken orang mati. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Ya ajari. Yang harus belajar ini sekarang ini. Bekto odi kita hidup di sini. Man rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man imamuka, man kiblatuka, siapa kiblat? Kemarin ada teman-teman ke rumah. Man kiblatuka? Ya kiblat saya, kiblat Baitullah. Syariat, tapi hakikat kiblatnya kita ini siapa? Di mana? Nah, ini yang harus kita pelajari. Monggo, ayo kita mencari dunia. Kemarin saya terangkan di hadis, mencari dunia seakan tidak akan mati. Tidak akan mati-mati. Tapi mencari akhirat seakan mati besok. Monggo. Kalau orang, wah saya sengkah engkau nyari rajekeh, engkau nyari lo alaku kah sengkah, jangan. Wala tayasu min roihillah. Jangan putus asa hidup ini. Nah, sudah kita ini hidup nyata. Monggo kita ini hidup bisa ngenom ki semora ngenom susu ngobengi kompera yodi ngobengi lo pateng susu dateng neka deki nang swarga akhirat nanti datang mun semangken ada macam-macam toreh cepon kanca bari duh odi nyata bang bang ini bagus hidup ini memang nyata ongku makanya orang ini kau tu ajar tahalli tajalli mun kita tahalli mandang sepora mandang kula ada bapak iya bapak ini iya. Nah, kalau ke mandangnya tahalli, loh bapak ini siapa? Bapak ini kok bisa duduk seperti ini? Oh kok menghadap ke barat? Siapa ini sebenarnya? Tahalli. Baru tajalli. Nah, kalau tajalli sudah terang, oh bapak ini yang memberi hidup Allah, yang menggerakkan, yang baru bisa paham. Kadang manusia ini mempunyai utama sendiri-sendiri. Saya bisa ngaji, bisa begini, bisa, tapi tidak bisa begini-begini. Pak Haris bisa begini-begini, saya tidak bisa begini-begini. Ada ada. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Sudah kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Pak Haris bisa melihat makhluk halus, jin bisa, tapi sampean tidak bisa. Sudah tersendiri-tersendiri. Tidak ada manusia yang komplit. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Manusia tetap mempunyai kekurangan. Siapapun manusianya. Siapapun. Karena sudah ada dalil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mengerti tentang dalil dua ini. Insya Allah sampean tajalli. Terang. Jadi mohon maaf ini keterangan surat An-Nas ini kita disuruh berlindung. Berlindung pada siapa? Rabbin Nas. Ya kalau manusia ya Rabbin Nas. Saljin berlindung Rabbul Alamin. Lain, nggak ada jin Robbil jin, nggak ada. Iblis Robbil iblis, ya nggak ada. Gitu Pak. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ini Ahad.
Kalau Ahmad ini lain, Pak. Jadi Ahad, Ahmad, Muhammad ini lain. Lain. Nah, jadi kita ini karena di sini Rabbin Nas. Rabbin Nas ini yang dekat pada kita ini. Sifat ma'ani. Yang dekat pada kita ini Rabbin Nas. Katanya Allah dekat. Fa inni qarib. Saya Muhammad dekat dengan hambaku. Allah yang mana? Apa Rabbi, apa Rabbul Alamin? Ini bedanya. Nabi Musa di Gunung Tursina, ya Allah saya ingin tahu seperti apa ajunan ya Allah. Tapi Nabi Musa apalagi melihat zatnya Allah, nurnya Allah, ini pingsan. Gitu Pak. Tapi kalau kita ingin melihat Rabbi, melihat pada diri. Melihat pada diri. Karena di sifat 20 ini harus benar-benar paham. Wujud qidam baqa muhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Terus sampai 20. 20 ini dibagi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Ini yang harus betul-betul dipelajari sampean ini, sifat ma'ani. Yang 7 ini yang ada di ini. Oh kudrat, saya bisa ngangkat ini. Kuasa saya ngangkat. Iradat, saya berkehendak minum. Ilmun, saya mengetahui. Kudrat, iradat, ilmun. Hayat, saya hidup. Sami'un, saya mendengar. Basirun, saya melihat. Mutakallimun, saya berbicara. 7. Semua itu harus dikembalikan ke yang punya sifat Allah Rabbul Alamin. Itu Pak. Jadi la kudrata, la irada, la sami'u, la basir, la illallah. Maka syahadat ini la ilaha illallah. Makna syahadat ini apa menyaksikan, tidak seperti segampang itu. La semua tidak ada. La maujud, Allah semua. Nah ini kalau belajar hakikat illallah, kecuali Allah Rabbul Alamin. Kalau di diri ini Rabbi. Paham? Engki. Paham, Riz? Jadi mohon maaf kalau waktu berwirda, waktu apa, monggo ayo bicara apa, membaca wirda apa. Tapi kita ini harus mengerti siapa yang menggerakkan ini. Ya kembali ke pertanyaan tadi. Siapa yang menggerakkan suara hati ini? Karena di dalam diri ini katanya Imam Al-Ghazali ada niat. Di dalam Ihya Ulumuddin juz 2 kalau nggak salah ini ada niat, ada qasad, ada khawatir. Lain Pak. Kalau niat al-qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi asajjah nah apa-apa bi fi muqtarinan bi fi'li alaqah. Asajjah ngenom, engko tro ngenom mah cepon niat, cepon qasad. Tapi lo yenom nyamanah qasad. Tapi mau niat muqtarinan bi fi'lihi. Abareng kalaban kelakone yenom. Tapi mon qasad engko tro ngenom tapi lo dikenom engko ken tro nek qasad. Khawatir lain boleh karena teka ate lintasan. Gedut. Nah aneh.
Oke. Lintasan hati. Itu siapa yang menggerakkan? Nah, itu kembali ke pertanyaan itu. Siapa yang menggerakkan itu? Hayat. Ada hayat. Hayat siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberi hayat? Nah, di sini. Jadi mohon maaf kalau bicara secara hakikat ilmiah ke dalam, ayo kita berbicara intern berdua. Jangan sampai tersebar. Kalau tersebar ini takutnya nanti sesat. Kalau nggak mengerti sesat, Pak. Kalau nggak ngerti sesat. Tapi kalau orang yang mengerti, oh benar, kebenaran tajalli, terang, kebenaran, itu Pak. Ayo monggo, siapa yang tanya lagi? Ada di. Tare, tanya boleh. Pokoknya Ada ya. Ada, tanya boleh ayu. oke. Pokoknya dasarnya dek neka Pak. Semua tore. A'udzu birabbin nas. Minta perlindungan. Kita tidak bisa melindungi semua, tidak bisa mempunyai kekuatan apa-apa. Minta perlindungan kepada Allah. Rabbin nas. Tadi sifat aroma juga dari asi dari akiki. Semua dari hayat. Sifat aromasa, sifat ria, semua dari hayat. Dari odi. Mana bisa sampai lo odi kurang di sini. Nah, Lo di tas bebe. lo di tas bebe. Engki mun aromasa, ya nyaman gelak sifat iblis, aromasa engko. Ada boleh melongko. Siapa bang? Engko. Nah, ini ke sifat iblis. Sifat. Siapa seorang gini aja? Mana bi tarik ke dalam Pak, sepore tarik ke dalam. Sampian epaudi Allah. Iblis epaudi saya. Mana tarik. Tore mon bicara nih kamu. Kalau bicara itu monggo ayo intern. Takutnya nanti menyesatkan orang lain. Gak bagus. Gak bagus kalau menyesatkan orang lain. Memang betul ilmu ini bagus. Tapi kalau menyesatkan orang lain malah tidak bagus. Bahaya. Tore manabi atanya aneh ke tore ulaunan wa dua nang tenang. Tapi kok tuh ya ceri ongkuan. Jadi ke laki, jangan sampai di sini. Tore ajari ongkuan ilmu-ilmu seperti ini. Karena ilmu ini ilmu khos. Dalam cara terus merangkak kita aroma apa dia berkelakuan, apa dia berkisah. Dia remas iya cara menghilangkan sifat aromasa. Apa lebet dari kelakuan apa dia. Supaya elang lagi ke Ini atanya boleh. Gimana caranya menghilangkan sifat keakuan? Sifat keakuan ini caranya menghilangkan ini harus kembali kepada Allah. Tidak ada lain. Sifat keakuan ini hanya milik Allah. Hanya milik Allah keakuan ini. Di dalam Al-Quran, Anallaha la ilaha illa ana. Makanya iblis itu keakuannya, padahal iblis ini malaikat. Malaikat namanya malaikat Azazil. Namanya iblis ini namanya Azazil. Malaikat. Karena mengaku dirinya saya, sehingga dinamakan iblis. Ya iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu. Iblis itu malaikat paling tua. Caranya menghilangkan keakuan harus berlindung kepada Allah. Harus mengaku diri ini makhluk.
Kalau kita mempunyai sifat keakuan, oh berarti kholik. Kalau kita merasa diri ini makhluk, makanya kemarin ini saya terangkan iya karena butuh di sini makhluk. Keakuan ini kalau bisa fardu ain jangan, karena punyanya sang kholik. Karena anallaha la ilaha illa ana. Engkau, katanya Allah, engkau, anallah, engkau di Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain engkau. Kau yang Allah, masa sampian sebagai makhluk? Nah ini keakuan termasuk sifatnya Fir'aun. Fir'aun, engkau Tuhan. Yang Fir'aun. Mangka naik bekelem neng tasek. Neka. Kadang-kadang ngocalok terus. Makanya kita ini harus belajar sedikit demi sedikit. Monggo, ayo belajar. Walaupun saya pun seperti ini, saya belajar juga. Karena biar Nah, kalau orang mempunyai ilmu teratur, Pak. Teratur. Orang-orang yang punya ilmu ini kadang ada memang yang nggak manfaat, ada. Tapi insya Allah kalau mempunyai ilmu seperti ini, ilmu hakikat ini, ilmu ke dalam, insya Allah teratur. Insya Allah. Karena semua tetap la illallah. Semua. Saya minum, saya tidak minum. Yang minum ini siapa? Ini ilmu hakikat. Tapi kalau di syariat, ya yang minum rosid, saya itu. Tapi yang mempunyai kekuatan, yang berkehendak, yang melihat, yang merasa, siapa? Nah ini termasuk ma'rifatullah. Ilmu tertinggi. Ini. Jadi mohon maaf, makhluk semuanya makhluk, hanya manusia yang paling mulia, ma'rifatullah. Kalau sampian tidak ma'rifatullah, rugi, Pak. Rugi. Karena sudah diberi oleh Allah wa karramna bani Adam. Rugi. Monggo. Toreh. Kempon. Jadi pertanyaan itu memang sumbernya itu sumber nur haknya. Makanya pada ilmu kesa sumber nur hak kunjung teguh timbul tan tetes. Neka kan bada. Nah kan bada neka ilmu kekebalan. Sumber nur hak tan tetes tapak paluni pandi. Nah, neka banyak ya ilmuwan ini. Neka sumber neka semua dari sana, karena tidak ada la wujuda illallah. Nafsiyah wujud. Haris wujudnya Allah. Kemarin itu ada yang tanya pada saya, benar Pak sampean tahu wujudnya Allah? Katanya teman, tahu, saya tahu wujudnya. Kamu tidak tahu. Wah, ini ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keilmuan. Saya tanya sama orang yang tahu wujudnya. Tahu wujudnya Allah apa tahu zatnya Allah? Enggak Pak, saya tahu wujudnya Allah. Oh, berarti mengerti. Itu Pak. Jadi kalau orang berilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, insya Allah mengerti. Insya Allah. Alhamdulillah, toreh mana biada boleh. Semoga pengajian ini bermanfaat dan diridai Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi setiap Kamis ini walaupunlah 1 jam, setengah jam, monggo ayo kita ngaji bersama.
musyawarah, ngaji musyawarah ini. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang alim, tidak ada yang bodoh, tidak. Semua tetap berlindung kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tare, makan. Dulu ya. Ayo Kak, Pak, angkat Pak. Pukul 12 kan? Hah? Karya diberi kekuatan dapat. Ayo angkat ayo. Serius kalak dis, nasi gris. Dapat. Dengan karya diberi Kekuatan siapa? lain yo, saya kuring sampai ke rota dulu. Lo nyapo. Kalau kau dek. Kalau kau cek dulu. Ya Riz, kakak Riz kalak Riz. Kalau Are. kau pun. Có cho con dia kok, ini dia kok. Ya, jadi lain. Iya kan. Hah? Cukup.